kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem documentation. Anggota dari kelompok 5 ada saya sendiri, Dia Lailwida dengan NIM 2019-310291. Yang kedua ada rekan saya Yuyun Mufaroka dengan NIM 2019-310295. Yang ketiga ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019-310301. Yang keempat ada Desti Rositasari dengan NIM 2019-310330. Yang kelima ada Nabila Khairana dengan NIM 2019-310332. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan teknik dokumentasi. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern, dan juga para personil sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem baik secara intern bagi perusahaan maupun secara ekstern sebagai seorang konsultan. Dengan demikian, seorang akuntan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafis. Untuk menganalisis sebuah sistem, maka diperlukan desain dan teknik dokumentasi yang akan digunakan secara rutin oleh seorang desainer dan auditor sistem oleh tenaga akuntansi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yuyun dengan NIM 295. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik sistem dan dokumentasi. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern, dan juga para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya maupun secara ekstern sebagai seorang konsultan. Dengan demikian, seorang akuntan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafis. Nah, untuk menganalisis sebuah sistem, maka diperlukan desain dan teknik dokumentasi yang akan digunakan secara rutin oleh seorang desainer dan auditor sistem oleh tenaga akuntansi. Sedangkan dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan, alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Data dimaksudkan diproses, disimpan, menghasilkan informasi, serta bagaimana pengendalian sistem. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mendokumentasikan sistem ini adalah diagram arus data dan bagan alir atau bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program. Alat ini dilengkapi dengan deskriptif atau deskripsi naratif sistem, yaitu penjelasan per tahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Nah, peranan teknik pendokumentasian sebenarnya tergantung dari jenis pekerjaan. Teknik pendokumentasian memiliki peranan penting dalam hal berikut ini. Yang pertama adalah sebuah sistem beroperasi dapat terbaca dari dokumentasi yang tersedia. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dokumentasi sistem. Nah, pengendalian internal dapat menetapkan apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, yang pertama adalah sebuah sistem memiliki atau berfungsi secara optimal apabila sistem tersebut dapat secara mudah dimengerti prosedurnya oleh orang lain. Dan dalam pengembangan sistem harus menunjukkan sistem pengendalian internalnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dokumentasi akuntansi. Yang pertama adalah diagram arus data atau data flow diagram. Diagram arus data menggunakan simbol untuk menandakan sebuah proses, sumber data, dan entitas dalam sebuah sistem. Pemakai utamanya adalah analis sistem dan perancang sistem. Diagram arus data digunakan oleh analis sistem untuk mendokumentasikan perancangan logis sistem guna membantu pengguna memahami proses kerja sistem. Penggunaan diagram arus data bertujuan untuk memisahkan secara jelas proses logis dari sistem analis dari proses fisik perancangan sistem.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019-310301. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang poin pertama ada elemen-elemen dalam diagram arus data. Diagram arus data disusun berdasarkan beberapa indikator dasar, yaitu sumber dari tujuan data, arus data, proses, tempat penyimpanan data, dan kamus data. Elemen ini dikombinasikan guna memperlihatkan bagaimana data diproses. Pembuat diagram arus data selalu menggunakan simbol-simbol yang mudah dimengerti oleh pengguna sistem. Biasanya simbol yang digunakan adalah seperti di gambar 2.1. Yang pertama ada terminal, digunakan untuk menggambarkan sumber atau tujuan data. Yang kedua ada proses, digunakan untuk menunjukkan proses mengubah data. Yang ketiga ada penyimpanan data, yang digunakan untuk menunjukkan penyimpanan data. Dan yang terakhir ada aliran data, yang digunakan untuk menunjukkan aliran dari data tersebut. Lalu yang kedua ada diagram arus data ke dalam subsistem. Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa sistem pemrosesan penjualan dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan. Bagian kredit akan memverifikasi kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan. Departemen penjualan mengirim surat pengeluaran barang ke Departemen Gudang. Departemen pengiriman menerima barang dan slip pengepakan dan dokumen pengiriman. Sedangkan Departemen Pengendalian Persediaan menerima dokumen pengeluaran barang dari Departemen Penjualan. Dalam sistem pesanan penjualan, Departemen Penagihan berperan mendistribusikan ke berbagai departemen, di antaranya ke Departemen Piutang Dagang dalam bentuk salinan buku besar dan Departemen Buku Besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggambar diagram arus data. Menggambar diagram arus data dapat dimulai dengan menggunakan 4 simbol bagan alir. Simbol diagram arus data memiliki makna dan tujuan yang penting, yaitu sebagai proses penekanan terdapatnya analisis aliran data dan penekanan terhadap pendekatan logika dalam merancang sistem dari tampilan fisik. Beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram arus data adalah perancang sistem memahami terlebih dahulu sistemnya sebelum membuat bagan alir. Tentukan sub-sub yang akan menjadikan entitas. Awali dengan membuat diagram konteks. Lakukan pengidentifikasian arus data. Apa saja yang menjadi kelompok arus data. Identifikasi kegiatan transformasinya. Pelajari seluruh dokumen atau tempat penyimpanan data dan pelajari sumber dan tujuan data. Tandai setiap langkah proses kerja dan lengkapi dengan notasi yang jelas, terutama pada sub-sub bagian, guna memudahkan penelusuran kejadian. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desti Rosita Sari, NIM 2019-310330. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai bagan alir atau bisa disebut flowchart. Merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Bagan ini merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Sebuah bagan alir akan representasikan grafikal pada suatu sistem yang menggambarkan terjadinya relasi fisik antara entitas kuncinya. Auditor, analisis sistem, perancang sistem, dan pemogram merupakan orang-orang yang paling mengenal notasi ini. Simbol bagan alir, notasi yang digunakan untuk membuat bagan alir dapat dibagi menjadi kelompok berikut. Seperti yang sudah ada di gambar di PPT, yang pertama ada simbol masukan atau keluaran, merupakan media yang memberikan input untuk pemrosesan output dari suatu sistem. Yang kedua, ada simbol pemrosesan, merupakan media yang dipergunakan untuk memproses data atau menunjukkan kapan proses dilakukan secara manual. Yang ketiga, ada flow direction symbol, yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, yang berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari proses.
Yang keempat, simbol yang menunjukkan penjelasan dari suatu proses. Yang kelima, manual operation symbol yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau proses yang dapat dilakukan oleh komputer. Yang keenam, dokumen simbol. Jika Anda menemukan simbol ini, artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di atas kertas. Yang ketujuh, terminal point simbol menunjukkan permulaan start atau akhir dari suatu proses. Yang kedelapan, konektor. Simbol ini fungsinya adalah untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Yang kedua ada pembuatan bagan alir. Dalam membuat bagan alir digunakan simbol bagan alir, garisan alir, dan variasi yang tepat. Penggunaan simbol pada bagan alir untuk mewakili fungsi-fungsi informasi atau jenis lain dari sistem arah aliran dipresentasikan dengan garis yang ditarik di antara simbol. Arah normal dari aliran adalah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jika garis aliran terputus karena keterbatasan halaman, simbol penghubung harus digunakan untuk menunjukkan keterputusan tersebut. Jika aliran dua arah dapat ditunjukkan dengan garis tunggal atau ganda, tetapi anak panah harus digunakan untuk menunjukkan arah aliran normal dan arah sebaliknya. Pada gambar 2.5 berikut menunjukkan bentuk bagan alir tentang penyerahan atau pelunasan dari pelanggan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan bagan alir. Nah, bagan alir dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bagian alir sistem, yaitu bagian yang menunjukkan gambaran diagram arus data melalui serangkaian operasional dalam sistem pemrosesan data otomatis. Bagian ini menjelaskan bagaimana data diambil dan ditempatkan dalam sistem, bagaimana proses lanjutan yang terjadi pada data dan output sistem. Aliran pemrosesan digambarkan dengan simbol-simbol yang dihubungkan dengan garis alir. Simbol yang digunakan berupa garis lurus berbentuk tanda panah. Dan yang kedua ada bagan alir dokumen, yaitu diagram yang menggambarkan arus dokumen melalui berbagai departemen dan fungsi dalam sebuah organisasi. Bagan alir dokumen khususnya berguna untuk menganalisis kelengkapan prosedur pengendalian di dalam suatu sistem, seperti pemeriksaan internal dan pemisahan fungsi. Bagan alir dokumen serupa dalam hal format dengan bagan alir analitis, tetapi lebih memuat sedikit rincian mengenai fungsi pemrosesan dari setiap entitas yang digambarkan dalam bagan. Simbol yang digunakan dalam bagan ini adalah simbol yang menjelaskan aliran dokumen. Nah, bisa dilihat seperti yang ada di PPT, itu adalah merupakan contoh dari bagan alir sistem. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mempersiapkan bagan alir atau flow chart, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan karakteristik setiap bagian dalam organisasi maupun pihak-pihak luar yang terkait. Kedua, cantumkan nama tiap-tiap departemen pada kolom yang sudah disediakan. Ketiga, buatlah desain bagan alir secara vertikal dan horizontal dengan memulai dari atas diteruskan ke arah bawah, dari kiri ke kanan. Keempat, beri awalan dan akhiran yang jelas untuk bagan alir. Kelima, gunakan software komputer untuk menggambar simbol-simbol yang digunakan serta lengkapi dengan nama yang jelas. Keenam, gunakan tanda-tanda yang jelas, misalnya nomor file, garis lurus diakhiri dengan kepala panah, konektor untuk garis yang bersimpang.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.